Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Agus ya, melalui channel Matematika 100. Kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Transformasi itu pemindahan bangun ya. Dan kali ini kita khusus akan mencermati tentang refleksi atau pencerminan ya. Ini untuk matematika kelas 9 semester 1. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajarannya. Perhatikan. Transformasi. Ya, transformasi itu apa? Tentu anak-anak sering mendengar istilah transportasi ya. Kalau transportasi itu kan kendaraan, itu untuk memindahkan ya, sebagai alat transport. Nah, sekarang transformasi itu adalah pemindahan bangun dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada beberapa macam transformasi. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan ya. Kemudian yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Perhatikan, transformasi ya, yang merupakan refleksi, translasi, rotasi, ketiga-tiganya ini mempunyai ciri yang sama, yakni bangun dan bayangan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Saya ulangi, refleksi, translasi, dan rotasi ini mempunyai ciri yang sama, yakni bangun dan bayangan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Adapun transformasi berikutnya adalah dilatasi. Nah, ini adalah perkalian bangun. Ini bangun dan bayangan bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan sebangun ya. Bentuk dan ukurannya berbeda. Ini yang disebut dengan sebangun. Begitu anak-anak, sekarang kita mempelajari yang pertama, yakni refleksi atau pencerminan. Kita mulai anak-anak dari refleksi atau pencerminan. Perhatikan ya, jadi untuk pencerminan itu yang harus kita cermati, pertama, bangun dan bayangan itu nanti mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Ya, ini merupakan ciri atau sifat dari pencerminan. Kemudian yang kedua, jarak bangun ke cermin itu nanti akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan ya. Yang ketiga, garis pencerminan, ini saya istilahkan garis pencerminan ya, maksudnya tuh garis yang menghubungkan antara bangun ke bayangan itu ya, itu pasti nanti tegak lurus dengan cerminnya ya. Ini tiga sifat dari pencerminan atau refleksi ini, perhatikan. Kemudian yang keempat ini nanti yang akan kita pelajari anak-anak. Jadi pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan K. Ya, jadi D ini nanti akan kita pelajari kali ini. Baik, yang pertama anak-anak, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan. Saya mempunyai bidang kartesius ya. Nah, ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ini adalah cerminnya. Jadi ini sumbu X anak-anak ya. Ini sumbu X. Nah, kemudian yang ini adalah sumbu Y-nya. Perhatikan, kalau saya mempunyai titik A, misalnya saja titik A di sini anak-anak. Ini berapa koordinatnya? 1, 4 ya. Kemudian titik B negatif 42, titik C 5 negatif 3. Ini kalau saya hubungkan kan membentuk sebuah segitiga. Nah, jika ABC ini saya cerminkan terhadap sumbu X, langkah-langkahnya buat garis pencerminan ya. Jadi dari A nanti ditarik garis tegak lurus dengan cerminnya. Jarak dari benda ke cermin nanti sama dengan cermin ke bayangan. Nanti akan ketemu seperti ini anak-anak ya toh. 1 2 3 4 satuan 1 2 3 4 dan ini tegak lurus. Nah, inilah bayangan dari titik A ya. Maka kita bisa menulis titik A yang koordinatnya 1 4
jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 1 negatif 4. Sekarang titik B, perhatikan ini bendanya, jarak benda ke cermin, cermin ke bayangan, ini tegak lurus, maka ini adalah bayangannya. Kita tulis titik B negatif 42 jika diterminkan terhadap sumbu X adalah negatif 4 negatif 2. Yang C, perhatikan anak-anak, ini titik bendanya ya, saya tarik ke sini, saya cerminkan terhadap sumbu X, maka benda ke cermin, cermin ke bayangan, inilah titik C. Ya, saya tulis di sini 5, negatif 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 5,3. Nah, anak-anak perhatikan ya, dari beberapa contoh ini kita bisa cermati ini, perhatikan. Ini X-nya kan tidak berubah anak ya. Ini 1, ini 1, ini negatif 4, ini negatif 4, ini 5, ini 5. Jadi X-nya tidak berubah. Nah, yang berubah kan Y-nya. Perhatikan ya, ini Y-nya, tak beri yang lain saja ya. Nah, kalau ini 4 jadi negatif 4, 2 jadi negatif 2, negatif 3 jadi 3. Jadi yang berubah kan Y-nya. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pada pencerminan terhadap, oh ini tadi kalau saya hubungkan bayangannya ini ya, yang warnanya biru ini ya sekitarnya ya, lupa tadi. Kita lanjut. Pada pencerminan terhadap sumbu X, nah jika saya mempunyai titik P yang koordinatnya A, B, kalau saya cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya P aksen ya adalah A negatif B. Jadi yang berubah adalah ininya. Begitu anak-anak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan anak-anak pencerminan terhadap sumbu Y sekarang. Perhatikan contohnya, ini bidang kartesius, saya buat dulu cerminnya anak-anak. Ini saya tulis sumbunya ya anak-anak ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, sekarang ini sebagai cermin ya, ini sebagai cermin. Perhatikan anak-anak, jika saya mempunyai titik A di sini, titik B di sini ya, negatif 41, ini A-nya 14 dan titik C-nya 3 negatif 5 di sini, ini membentuk sebuah segitiga. Akan saya cerminkan terhadap sumbu Y, perhatikan. Ya, jadi dari titik benda saya tarik garis pencerminan tegak lurus, nanti kan akan di sini kan satu satuan ya. Nah, begitu. Nah, disinilah bayangan dari A adalah A aksen ya. Kita tulis titik A yang 14 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka negatif 14. Kemudian perhatikan yang B anak-anak, perhatikan yang B, ini titik B saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka saya tarik garis pencerminan, jaraknya 1, 2, 3, 4 satuan ya. Nah, maka di sini tentu 4 satuan, 1, 2, 3, 4, ketemulah titik B aksen di sini ya. Saya tulis B yang koordinatnya negatif 41, jika dicerminkan terhadap sumbu Y maka berapa? Menjadi 41. Ini negatif 41 ya. Kemudian titik C, ini C di sini ya, cerminnya di sini, berarti saya tarik garis pencerminannya, ini jaraknya 3 satuan. Nah, begitu kelihatan ini ya. Maka C aksennya berada di sini. Maka saya tulis, nah, C yang koordinatnya 3 negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi negatif 3 negatif 5. Coba anak-anak perhatikan, ini mana saja yang bisa kita cermati. Nah, ternyata yang tidak berubah adalah yang Y. Ini 4, 4, ini 1, ini 1, ini negatif 5, ini negatif 5. Ini tidak berubah anak-anak ya. Adapun yang berubah adalah yang A. Ini 1 menjadi negatif 1, negatif 4 menjadi 4, ini 3 menjadi negatif 3. Ya, berarti kita bisa menyimpulkan apa? Oh, ini kita hubungkan dulu ya, lupa lagi. Nah, ini berarti kalau dihubungkan, nah ini adalah yang biru ini merupakan bayangan dari ABC. Baik, kita lanjut pada pencerminan terhadap sumbu Y anak-anak. Jika
titik P koordinatnya A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah yang berubah kan A, maka negatif A, B. Ini aksennya miring ya, ini masalah teknis yang betul ya seperti ini ya, berdiri begini. Baik, paham anak-anak ya? Oke, kita hapus, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan refleksi berikutnya, pencerminan berikutnya adalah Y sama dengan X anak-anak. Perhatikan contohnya, garis Y sama dengan X itu adalah ini, yang merah ini ya. Mengapa kok ini Y sama dengan X? Karena setiap titik yang ada di sini, Y dan X-nya kan sama. Perhatikan ini 1, 1, ini 2, 2, ini 3, 3, ini 4, 4. Ya, negatif 2, dan seterusnya nih ya. Nah, sekarang ini kita pandang sebagai cermin anak-anak. Sekarang kita punya titik A di sini 53, titik B berapa? Negatif 24, dan titik C di sini berapa? Negatif 4, negatif 1. Ini kalau kita hubungkan membentuk sebuah segitiga ya. Baik, perhatikan. Anggaplah ini segitiga ABC akan saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, titik demi titik kamu cermati. Titik A, kalau saya cerminkan terhadap Y sama dengan X, kan ini kita tarik dulu garis pencerminannya. Ya. Set, nah di sini. Maka ketemulah A aksen di sini. Ya, ini tegak lurus ya. Nah, maka 5,3 dicerminkan terhadap Y, hasilnya adalah 3,5. Sekarang perhatikan yang B, ini titik B-nya. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tentu ini saya tarik dulu garis pencerminannya. Nah, gini ya, garis pencerminannya ini tegak lurus. Maka ketemu titik B aksen di sini. Koordinatnya berapa ini? Nah, kita baca ya. Negatif 2,4. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka B aksennya adalah 4, negatif 2. Sekarang titik C, negatif 4. Ini perhatikan, negatif 1. Tak tarik garis dulu. Set. Nah, bayangannya di sini. Ya. Maka titik C yang koordinatnya negatif 4, negatif 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya adalah negatif 1, negatif 4. Anak-anak perhatikan, ini 53 jadi 35, negatif 24 jadi 4, negatif 2, negatif 4, negatif 1 jadi negatif 1, negatif 4, kan ini dibalik ya, ini kan dibalik. Nah, ini lupa lagi ya, kita hubungkan dulu ya, kita hubungkan dulu. Set. Nah, ini kita hubungkan dulu, ini berarti bayangannya adalah ini. Kita lanjut, kita lupa ya. Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya, pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, jika titik P-nya A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ya bayangannya B, A, begitu ya. Jadi tinggal dibalik saja. Baik, dipahami? Yes, kita lanjut pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X anak-anak. Perhatikan. Nah, ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Mengapa? Karena tiap titik yang ada di sini X dan Y-nya selalu berlawanan. Perhatikan, negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 4, 4, ini 2, 2, ini 5, negatif 5, kan selalu berlawanan. Maka ini garis Y sama dengan negatif X itu begini. Ini kita anggap sebagai cermin anak-anak. Sekarang kita punya titik A di sini, kita punya titik B di sini, kita punya titik C di sini. Ya, kalau kita hubungkan kan ini membentuk segitiga ABC begitu ya. Nah, bagaimana menentukan bayangan A ya? Ini kita tarik dulu garis tegak lurus ke sini anak-anak. Set. Nah, tegak lurus di mana jarak benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Nah, nanti ketemu A aksen di sini. Ya. Maka kalau kita baca A yang koordinatnya 1,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X menjadi negatif 5, negatif 1. Perhatikan B anak-anak. Ini B, ini cerminnya ya. Maka saya tarik dulu garis. Oh, ini di sini dulu ya. B negatif 1. Nah, nanti bayangannya ada di sini nih. Bayangannya ada di sini. B negatif 5, 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka menjadi negatif 2,5. Sekarang titik C, perhatikan C ini ya. Nah, ini kalau tak cerminkan, tarik dulu garis pencerminannya tegak lurus, ketemunya C aksen di sini, maka
C yang koordinatnya 4 negatif 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Betul? Ini menjadi 2 negatif 4. Nah, ini kalau kita hubungkan, nah nanti rupa lagi kayak tadi ya. Nah, ini adalah pencerminannya seperti ini. Nah, pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, perhatikan ya, 15 menjadi negatif 5, negatif 1. Negatif 52, ini nanti hasilnya negatif 25. Pada koordinat 4 negatif 2 nanti menjadi 2 negatif 4, kan ini dibalik dilawan anak-anak ya, lawan. Ininya dibalik dulu, XY menjadi YX begitu, lalu dibalik ya, sehingga AB dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, ini menjadi negatif B negatif A ya toh. Dibalik dulu posisinya, dipindah, posisinya dipindah lalu dilawan. Jadi AB menjadi negatif B negatif A. Ya, dipahami anak-anak? Baik, sekarang perhatikan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Lah, apa atau yang dimaksud X sama dengan H itu? Perhatikan anak-anak. Nah, inilah X sama dengan H itu maksudnya H itu variabel bergerak. Jadi ini bisa X sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 7, sama dengan 100, sama dengan 5, terserah. Nah, jika X sama dengan 3, nanti garisnya begini. Jika nanti pencerminannya X sama dengan 5, ya ini dibuat garis, gitu ya, dibuat garis. Jika X sama dengan 7, ya ini dibuat garis begini. Jika X sama dengan negatif 2, ya nanti garisnya begini. Nah, maka ini dibuat garis X sama dengan H. Nah, dalam hal ini, karena ini 3, maka ini adalah X sama dengan 3, ya. Baik, nah ini X sama dengan 3 ya, ini adalah garis X sama dengan 3. Sekarang kita punya titik A di sini. Kalau punya titik A di sini, ini cerminnya. Ya, coba kita punya titik A di sini, punya titik B di sini, punya titik C di sini. Ya, ini kalau kita hubungkan kan bentuk segitiga lagi ya. A, ini cerminnya. Nanti bayangannya di mana coba? Iya, betul. Ini ditarik 2 satuan, nanti ketemu A aksen di sini. Ya, kita tulis. Berarti A yang 5,4 ini ya, nanti menjadi 14. Sekarang B, nah, B ini benda, ini cermin. Nah, tarik dulu garis pencerminan, set. Nah, jaraknya sama ini ya. Maka nanti posisi B aksennya di sini. Ini 72. C kita tarik. Oh, ini B ditulis di sini dulu ya, lupa ya. Nah, nanti bayangannya C aksen di sini. Ya, sehingga A aksen, B aksen, C aksen. Ini apa tadi? C yang berapa? 1 negatif 4 menjadi 5 negatif 4. Ini kita hubungkan dulu ya. Nah, kita hubungkan dulu A aksen, B aksen, C aksennya begini. Nah, anak-anak perhatikan ya. Perhatikan di sini. Ini yang tidak berubah itu kan ini anak-anak. Ini kan tetap ini. Ini 4, ini 4 tetap, ini 2 tetap, ini negatif 4, negatif 4. Lah yang berubah kan yang X-nya. Ini kok 5 bisa jadi 1, negatif 1 bisa jadi 7, ini bagaimana? Perhatikan ya. Nah, pada pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, karena di sini X3, itu cara mendapatkannya begini anak-anak. Jadi titik A yang koordinatnya 5,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka A aksennya adalah, lah formulanya ini 2 dikalikan 3 itu ini, kemudian dikurangi ini ya, lalu ini 4. 2 kali 3 berapa? 6 dikurangi 5, 1 kan, berarti 1,4. Nah, ketemu yang ini ya. Begitu juga untuk yang C, perhatikan, oh ini yang B, negatif 1, 2 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Caranya bagaimana? 2 dikalikan 3, lalu dikurangi negatif 1, dikurangi ini, nah, koma 2 ya, ini bukan 4 ya. Nah, ini salah anak-anak, ini salah. Ini bukan 4 ya, tetapi ini 2 ini. Nah, ini 2. Tuh, kita lanjutkan. Nah, nanti ketemunya berapa? Ketemunya adalah
Nah, ini kan 6 ditambah ini kan 7 ya, 7,2. Ini karena ini mengcopy ya, manut saja ya. Tapi ini adalah 7,2. Ya, maaf ini 2 anak-anak. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita mempunyai titik P, koordinat A, B dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya ya ini dicari dengan 2 dikalikan H. Jadi pokoknya 2 dikalikan H ini nanti dikurangi A, B. Oke, dipahami anak-anak? Yes, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yakni Y pencerminan terhadap Y sama dengan K. Nah, sekarang berarti ini Y sama dengan K itu begini. Ya, ini kan Y sama dengan 2. Nah, ini Y sama dengan negatif 2, maaf. Kalau negatif 3 ya di bawahnya. Nanti kalau Y sama dengan 2 ya nanti di sini. Ya. Sekarang kita punya titik A di sini, titik B di sini, titik C kita hubungkan. Nah, itu ya. Cerminnya ini. A saya cerminkan terhadap Y negatif 2 seperti tadi garis pencerminannya set. Nah, ketemu A aksen di sini. Kita tulis A yang negatif 1, 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 2, bayangannya adalah negatif 1, negatif 6. B-nya perhatikan anak-anak, ini di sini, cerminnya di sini, tarik set. Nah, begitu. Nanti B aksennya di sini. Kita tulis, nah ini ya menjadi negatif 3,0. C-nya benda di sini, cerminnya di sini. Set. Nah, ini adalah C aksen di sini. Kita tulis. Nah, baik, A aksen, B aksen, C aksen kita hubungkan. Nah, ini adalah bayangan dari benda yang ABC yang warnanya coklat ini. Nah, dengan begitu, pada pencerminan terhadap Y sama dengan negatif 2, karena ini Y-nya negatif 2, perhatikan yang ajek kan ini. Ini kan negatif 1, negatif 1, negatif 3, negatif 3, 5, 5. Yang berubah kan yang Y-nya. Nah, formulanya seperti ini anak-anak. Jadi negatif 1 ajek. Nah, rumusnya seperti tadi ya, tapi ini di bagian yang Y. 2 dikalikan negatif 2. Ini kan hasilnya negatif 4. Negatif 4, negatif 2 dikurangi ini. Hasilnya negatif 6 kan. Nah, ini. Kemudian yang C perhatikan 5 negatif 1 dicerminkan Y sama dengan negatif 2, maka C aksennya adalah 5-nya aja. 2 dikalikan negatif 2 dikurangi negatif 1 ya. Nah, ini hasilnya adalah ini. Maka pencerminannya titik P, A, B oleh Y sama dengan K, A-nya ajek adalah 2K negatif B. Nah, perhatikan anak-anak, sekarang kita simpulkan. Jadi rumus refleksi itu kalau kita ringkes ya, tadi ada 6 anak-anak ya, perhatikan ya. Nah, ini. Perhatikan, hafalkan ini anak-anak ya. Tekniknya perhatikan ini. Ini titik P kan A, B. Dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y dan seterusnya. Ini perhatikan cara kamu menghafalkannya. Ya, nanti kamu tulis begini, lalu ini kamu tulis pelan-pelan. Perhatikan triknya. Jadi ini titik PAB, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi yang berubah ininya yang B. Jadi AB sumbu X ini negatif B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah yang A, negatif A, B. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, AB menjadi BA. Ini tinggal dibalik saja ya. Kalau dicerminkan Y sama dengan negatif X seperti ini, tapi ini dikasih tanda negatif. Ya, setelah dibalik lalu dilawan. Jadi BA menjadi min B min A. Ya, ingat saja di X ini Y min X. Kalau X sama dengan H, berarti yang berubah yang X. 2H min A, B. H itu pencerminannya. Ya, garis pencerminannya A itu yang A ini, angka ini. Kemudian kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, yang berubah yang Y. Hanya tetap jadi A, 2K min B. K itu pencerminannya. Begitu anak-anak, ini harus kamu hafalkan. Sekarang kita latihan, perhatikan anak-anak ya, kita latihan. Nah, sekarang ini kalau titik berapa? Titik P-nya 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Ini kan yang berubah ini ya. Maka menjadi berapa? Menjadi 5, negatif 3 begitu ya. Terhadap sumbu Y yang berubah adalah yang A, berarti
negatif 5 ininya tetap. Nah, caranya begitu. YX ini tinggal dibalik, berarti 3,5. Kalau Y negatif X seperti ini tapi dikasih negatif, negatif 3, negatif 5. Begitu anak-anak. X sama dengan H, lah ini kita tentukan dulu hanya. Misalkan hanya kita tentukan berapa misalnya. Misalnya hanya 4 gitu ya. Kemudian ini kalau kita cerminkan terhadap X sama dengan 4, 2H ya, 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Dikurangi A, 8 dikurangi 5, berarti 3. Ya, maka 3, lah ininya ikut kan, 3,3. Kemudian Y sama dengan, nah ini misalnya Y nya kita tentukan berapa, misalnya negatif 3 gitu ya. Yang berubah yang Y A nya tetap, berarti 5 nya tetap, 5 nya tetap. Nah begitu. Nah sekarang 2K, berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikurangi 3, berarti negatif 9. Begitu caranya ya. Nah coba kita kerjakan lagi anak-anak yang ini. Negatif 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Yang berubah ini, berarti ini tetap negatif 4 ya. Nah, ini berubah menjadi negatif 2 karena di sini B. Kemudian terhadap sumbu Y yang berubah adalah yang A, maka negatif 4 nya menjadi 4 ya. 4, ininya tetap. Dicerminkan terhadap ini dibalik saja, berarti kalau kamu balik menjadi 2, negatif 4. Dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, ini lawan ya, seperti ini tapi lawannya, maka lawannya dari ini adalah negatif 2, ini adalah 4. Dicerminkan terhadap X sama dengan 4, kita kalikan 2 kali H, berarti 2 kali 4, 8. 8 min ini kan plus ya, dikurangi negatif kan jadi plus. 8 plus 4 berapa? 12. Koma ininya ajek. Berapa itu? 2 ya, udah 2 gitu ya. Kemudian yang ini ajek negatif 4-nya, yang berubah ini 2 dikalikan negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikurangi 2, berarti negatif 8. Nah, gitu ya. Sekarang yang ini negatif 6, negatif 5. Perhatikan anak-anak. Berarti ini ajek A, ajek berarti negatif 6. Ini ya berubah berarti menjadi 5. Nah, caranya begitu. Negatif 5, negatif A, B ya, berarti ini berubah menjadi lawannya adalah 6, B-nya ajek negatif 5. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tinggal balik saja. Negatif 5, negatif 6. Y sama dengan negatif X berarti lawannya ini ya, sudah Anda tinggal kasih lawannya, berarti kan ini 5,6. X sama dengan 4 ya, berarti 2 dikalikan 4, 8 ya, 8 min 6. 8 min berarti plus ya, 8 plus 6 itu berapa? 14 ya, berarti 14, yang ininya ajek negatif 5. Kemudian terhadap Y sama dengan negatif 3, A-nya ajek negatif 6. 2 dikalikan negatif 3 kan negatif 6. Negatif 6 negatif 5, berarti kan plus ya. Negatif 6 ditambah berapa? 5, berarti negatif 1 ya. Begitu anak-anak penjelasan tentang refleksi. Kalau anak-anak belum paham silahkan diputar ulang video ini. Jika video ini dipandang bermanfaat, silahkan anak-anak bisa memberitahu temannya yang lain ya. Akhirnya Pak Agus ingatkan, dukung terus video ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe, serta tekan lonceng agar anak-anak bisa mengikuti perkembangan video terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih anak-anak, sehat selalu untuk kalian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.